Lu kan pasti ketemu banyak banget gamers cewek yang cakep-cakep nih. Iya. Udah berapa banyak yang lu godain? Godain sih nggak ada ya, cuman usaha lah ya, usaha. Apalagi lu nge-YouTube yang udah terkenal ya, mungkin minimal bro ya 200 lah dulu bro. Men 200? Iya. Gila sih. Itu 70 juta satu orang satu malam. Emang harus dipanggilnya semuanya rata, beb semua. Aduh. Jadi lu nggak mungkin ketukar kan? Oh iya bener, jangan sampai tiba-tiba yang gitu Iya. ya. Aduh. Halo, kembali lagi sama BTS Dokter di segmen Ngebungkus. Udah gue dibungkus deh. Waduh. Masa bungkus aja bro. Tolong. Aduh. Tapi tenang, orientasi seksual gue masih aman ya. Oh, Masih siap. aman. Masih lurus. Siap. Hari ini gue kedatangan tamu Dylan Reza. Yeay. Dibungkus takut gue. Nah, gue tuh pengen banyak tahu tentang game nih sebenarnya. Oh, siap. Karena menurut gue game ini kayaknya lagi hype banget ya. Banget sih kalau dilihat dari exposure-nya atau traffic-nya itu, wah gede banget bro. Apalagi lagi corona gini, pandemi kan, orang kan lebih banyak luangin waktu di rumah. Betul. Mending ya main game kan daripada keluar-keluar. Apalagi orang tuanya kan, ya udah mending ya biarin anaknya main game di rumah, setidaknya aman lah dari corona daripada lu keluar-keluar gitu. I don't want to study. Give me that. Just killed me. Nah, gue pengen tahu nih, lu memulai game tuh dari kapan sih sebenarnya? Gue sebenarnya emang suka main game dari dulu. Hello. Do you want to play a game? Terus main lah gue di Gamebot, terus di Sega, Nintendo, komputer, main Dota 1 juga. Terus kita teknologi kan berkembang kan. Betul. Ya pengen lah namanya yang main game dari handphone bisa bareng sama teman-teman itu apa sih? Adalah Mobile Legends gitu. Jadi ya main Mobile Legends. Lu terjun ke dunia profesional jadi gamers ini tahun berapa sebenarnya? Sebenarnya dari ketidaksengajaan bro ya. Okay. Gue kan suka main game nih, terus lihat dari iklan gitu kan di sosial media. Teman main Mobile Legends, itu gue download dong. Wah, gamenya ternyata kayak Dota nih. Bisa mabar, poster juga sama. Ya udah gue main. Gue kan orangnya juga iseng bro ya, dan suka tantangan. Jadi pengen punya tim lah, tim yang player-playernya itu jago-jago. Gue juga pengen belajar juga. Akhirnya 2016 akhir gue main, dapet tim. Terus 2017 awal Mobile Legends-nya sendiri ini ngadain turnamen namanya MSC, Mobile Legends Short Out Asian Cup. Asian Cup? Ya. Oh, jadi udah se-ASEAN ya? Udah, jadi Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, sama Filipina. Sama Filipina? Iya, nah kita juara 1 Indonesia di Gading City waktu itu. Jadi kita juara 1-2-nya itu mewakili Indonesia. Gitu. Waktu itu mau di Malaysia, cuman nggak jadi. Hype-nya itu lebih rame di Indo. Jadi akhirnya memutuskan di Indo, di Taman Anggrek. Oh, di Taman Anggrek? Iya, tapi di sana waduh mohon maaf sekali kita gagal untuk menjuarai. Tapi lawan yang menurut lu terberat ke waktu itu tuh negara mana tuh? Yang terberat tuh sebenarnya semua berat-berat ya. Kita kalah dari Singapura. Dari Singapura? Ya, tapi yang juara Thailand. Singapura sama Filipina kita kalah. Karena kalau misalnya kalah, kita masih bisa turun ke low bracket, masih ada kesempatan. Low bracket tuh apa sih? Low bracket itu jadi kan ada bracketnya ini bro. Kalau kayak up bracket itu di atas. Up bracketnya itu berarti di atas. Kalau menang maju dong ke selanjutnya. Tapi kalau kalah kita masih turun ke bawah. Di bawah masih punya kesempatan, masih ada nyawa lah. Masih ada nyawa gitu. Jadi buat ngelanjutin. Tapi di bawah itu low bracket ketemu yang kalah juga. Jadi sama kalah masih ada kesempatan. Oh, ini bentuknya sistemnya kayak turnamen. Betul, turnamen. Jadi low bracket tuh mungkin kayak perebutan juara 3-4, mungkin kayak gitu kali ya? Iya, masih ada kesempatan juga lah untuk maju ke final, masih ada juga. Oh iya? Betul. Bisa gitu ya? Betul, nggak cuman itu doang, ada juga yang sistemnya liga. Liga itu ya kayak grup-grup juga ada. Gitu. Emang udah berkembang lah sekarang lah, udah rame banget. Bro, ini gue nge-vape di mobil aman ya? Aman, nggak apa-apa, lu nge-vape aja. Gue juga nih nge-vape di mobil. Oh, siap.
Ya sih, soalnya kadang ada yang kurang suka ya, kayak misalnya gue naik taksi-taksi online gitu lah ya. Mereka itu kadang ada yang bolehin, ada yang enggak. Takut saya tanya kan, kenapa Pak? Waduh, takut penumpangnya nanti yang selanjutnya baunya kecium gitu. Gue bilang ya mungkin kalau rokok sih kecium ya pasti. Do you smell it? That smell, the kind of smelly smell. Betul. Apalagi kalau misalnya jual mobil, pasti dilihat tuh ini bekas perokok apa enggak. Kalau misalnya bukan non perokok, dia harganya bisa lebih mahal. Betul. Karena dia bisa ninggalin bekas sama atapnya ini, bro. Iya. Bisa berubah warnanya kalau lu putih gitu. Itu tuh sebenarnya karena ada tarnya kan. Oh, tarnya itu ya. Iya, jadi tar itu yang bikin sih bagian dari atap ini segala warnanya agak kekuningan. Paling gampangnya sih kalau lu lihat ya, kalau misalkan lu habis ngerokok, filternya tuh biasanya kan kuning. Oh iya, benar. Nah, itu gara-gara tarnya tuh. Oh iya, filternya itu. Oh iya, itu yang bisa ngerubah ya. Betul. Ya dari transparan aja bisa jadi kuning ya, apalagi yang sebelum itu. Makanya. Iya. Oh iya, lu dokter ya? Gue dokter. Walaupun gue tampilannya nggak kayak dokter sih sebenarnya. Aduh. Berarti paru-paru itu bisa berubah warnanya juga itu ya? Sebenarnya makanya kalau misalkan lu suka lihat nih ronsen, ada fleknya paru-parunya. Nah, itu tuh banyaknya gara-gara tar. Oh, tarnya Gitu. itu ya. Nikotin itu nggak bahaya? Kalau nikotin, kalau lu over nikotin, pemakaiannya secara berlebihan ya tetap aja ada bahayanya. Oh. Tapi kalau lu masih dalam batas wajar, kita bisa minimalisir lah. Len, tapi gue mau tanya nih satu. Apa tuh? Kalau lu pendapatan dari pro player itu sebenarnya berapa sih? Karena banyak banget teman-teman yang pengen jadi pro player, kelihatannya tuh kaya-kaya, apalagi ada yang pamer motornya, ada yang pamer mobilnya kan? Iya. Kalau dokter berapa? Biasa kok jadi dokter. Waduh. Aduh. Kalau dokter sih ya 2 digit UMR lah ada ya. Oh 2 ya digit. bisa lah kalau dia Bisa kerja ya. keras lah ya. Work. Kalau misalnya tergantung nih, kalau misalnya kan sekarang ini udah bidang profesional ya. Betul. Jadi kita harus fokus di situ dan harus ya meninggalkan apa yang sekarang dikerjakan. Jadi misalnya mungkin lu punya pekerjaan sebelumnya atau lu punya lagi lanjut belajar atau gimana, ya mesti fokus di situ, minimal UMR juga. Oh UMR? Minimal UMR? Minimal. Nggak kenal lu lulusan SD, SMP, SMA, yang penting lu main jago. Wow. Itu cuman dari gaji. Iya. Belum kalau misalnya lu live stream di platform, adalah platform gitu, itu minimal 2 digit. Bahkan ada yang udah 3 digit. Sombong amat. Wih. Apalagi lu nge-YouTube yang udah terkenal ya, mungkin minimal bro ya 200 lah, ada lah bro. Men 200? Iya. Lu gak dikejar-kejar orang pajak? Nah itu gua nggak tahu. Ada. Kalau kita mah sekarang udah kecil lah. Tapi kalau gua dulu pernah ya kan, gua kaget juga kan ternyata wah gede juga nih bisa gitu. menghasilkan. Oke. Itu dibayarnya juga pakai dolar sih. Oh bayarnya pakai dolar? Iya, 9.000 gua waktu itu buat awal-awal live stream. Itu lu dapatkan dalam waktu berapa lama tuh? 1 bulan live stream. 1 bulan live stream dong? Iya, 9.000. Itu awal. Tapi kemarin Belum tuh dari YouTube. sempet ada yang rame tuh donasi. Iya. Itu tuh sistemnya gimana sih? Kayak lu main aja terus ada yang memang pengen aja ngedonasiin lu apa gimana? Ya betul. Jadi kadang ada yang suka nih, misalnya gue ngefans nih sama siapa, itu kita dikirim donasi gitu. Kalau misalnya di platform live stream kayak misalnya live show gitu kan, lu mungkin dikirim roket, Iya. ya kan, dikirim pesawat atau apa. Nah kalau misalnya di platform itu mereka udah menyediakan kayak gitulah, kirim mobil atau roket, gambar-gambar gitu. Iya. Itu kayak Bigo lah ya. Iya betul. Itu pembagiannya bisa 60-40. 60 mungkin untuk yang punya platform, kok nggak 70. Kenapa? Karena kan mereka udah gaji gede kan. Betul. Tapi beda kalau misalnya lu live di YouTube. Iya. Kalau YouTube ada satu kayak platform mungkin penyedia lah. Iya. Jadi lu misalnya dikirim 10 juta, mungkin lu akan dapat 9 juta. Potongannya lebih kecil lah. Oh potongannya lebih Betul, kecil. mungkin 5%. Tapi itu biasanya fans garis kerasnya ya. Betul. Apalagi kemarin si Reza Arab aja 70 juta, bro. Men, gue Satu bacanya hari. ratusan juta sih. Itu udah satu orang 70 juta. Oh wow.
Dari Ko Jackson ya? Iya bener nggak sih? Iya. Gila sih. Itu 70 juta satu orang satu malam. Tapi emang kalau misalnya gue sering-sering juga nih ya, yang paling bonyoknya sih sebenarnya kalau punya tim e-sportnya bro. Oh, yang punya tim e-sport justru? Iya, karena gue kan nggak sengaja gue bikin tim kan ya, cuma sekedar komunitas kan. Ternyata banyak tim e-sport yang udah berbentuk kayak perusahaan lah. Oh ternyata kan perusahaan itu udah ada pemodal dong. Berarti mereka itu udah punya target, udah punya planning lah. Mau gimana. Sedangkan gue kan cuman komunitas gitu. Jadi ya kita kadang kalah sama tim lain gitu. Jadi player kita Just No Limit kan dari gue. Oh, Just No Limit itu dari lu? Iya, Just No Limit dari gue gitu. Dulu dari ya kita kan cuman yang mungkin penawaran sana lebih bagus. Iya, ya mungkin kayak tim bola kali ya. Iya, betul. Lu bisa transfer pemain. Betul. Tapi transfer pemain juga katanya bayar ya? Bro, transfer pemain sekarang udah ada yang harganya minimal bro ya. Iya. Minimal yang di MPL kemarin 60 juta. Minimal? Iya. Transfer yang paling besar itu 600 juta. Satu player. Satu player? Betul. Dan playernya itu juga dapat komisi juga. Tapi lu tahu nggak sih teman-teman yang punya tim e-sport yang memang mungkin kayak Raffi Ahmad kan sekarang lagi bikin tuh e-sport. Betul. Wah, Rans udah dapet dia timnya. Rans, terus Baim Wong katanya. Ya. Terus ada siapa lagi nih yang lu tahu? Ariel Noah. Ariel Noah? Iya. Oh, dia bikin e-sport? Iya, Reza Arab. Wih, gila ya. Iya. Gue baru tahu lu Ariel Noah. Karena ya rata-rata bro ya 80% atau 90% yang punya tim e-sport itu mereka itu bukan dari pengen cari untung. Oh, bukan pengen cari untung? Iya, tapi karena mereka emang hobi game, mereka suka aja. Jadi bikinlah tim. Jadi kayak bakar duit buat hobi. He's in my money. That's no money. That isn't my money. Satu nih, ini nggak tahu nih, gue lu mau jawab apa enggak ya? Lu kan pasti ketemu banyak banget gamers cewek yang cakep-cakep nih. Iya. Udah berapa banyak yang lu godain? Godain sih nggak ada ya, cuman usaha lah ya, usaha. Namanya usaha ya. Tetap usaha ya? Ya usaha ya ada lah gitu, cuman kan nggak semuanya belum tentu mau juga ya kan. Iya, ujungnya mungkin jadi teman juga ya. Iya betul, karena menurut gue sih, gue ya kalau misalnya dari dulu ya lebih bagus berteman sih. Kalau misalnya emang merasa belum cocok banget jangan dipaksain. Karena kalau misalnya kita nih dari temen nih hubungan baik nih, terus tiba-tiba lebih, terus jadi pacaran, tapi kalau misalnya berantem atau apa hubungan bisa jadi rusak bro. Ribet banget ya. Misalnya pergi sama temen cewek, kita ajak cewek juga yang lain kan dia nggak marah bro. Tapi kalau kita udah jadi pacar, kita mau pergi sama cewek ribet ya. Iya. Gimana biar nggak ketahuan ya bro ya, biar aman bro ya. Aduh, kayaknya memang harus dipanggilnya semuanya rata, beb semua. Jadi lu nggak mungkin ketukar kan? Oh iya bener, jangan sampai tiba-tiba yang gitu ya. Aduh. Yang itu siapa? Kan aku dipanggilnya beb. Bukan, maksudnya yang kemarin. Aduh. Instagram follower lu juga udah banyak banget ya Ron ya? Ya nggak sebanyak yang lain sih. Widih, lumayan lah. Merendah nih untuk meroket ya. Iya. Tapi dari Instagram follower ini suka banyak yang godain lu nggak sih cewek-cewek? Apa justru lu malah ditanya advice nih sama cowok-cowok yang gamers? Kalau dulu sih ya ada lah, cuman ya kayak gimana ya, bukan godain sih ya, kayak misalnya ada yang nge-DM kasih selamat atau apa. Kalau nggak mau masuk tim caranya gimana, mau masuk Sense Indo gimana caranya. Tapi lu punya bisnis apa aja Len sekarang? Kalau sekarang sih yaitu talent management, jadi gue fokus untuk cari talent yang perlu dikembangkan. Kayak misalnya selebgram yang baru gede, baru naik dan mereka mau kembangkan di mana, gue bisa bantu kembangkan sama memenuhi fasilitas mereka, kayak butuh manajer, butuh studio, butuh kayak cari brand juga, gitu itu satu. Terus tim e-sport gue ini mau jalanin lagi karena sempat vakum ya, karena dana lah bro ya. 2 tahun aja minimal aja bro, itu udah minimal banget bro, gopeng nggak bakal lepas bro.
I see. Betul, lu 2 tahun? Iya, tapi lu kalau misalnya emang benar-benar profesional kayak tim gitu, wah Iya. gue yakin satu nggak akan lepas bro, 1 tahun. Gila, se-M Iya. dananya doang. Iya. Nama dari talent management lu apa? Boleh kasih Instagramnya kali di sini? Boleh. Kalau dari tim itu Sense Indo. Kalau misalnya dari talent management, Sense Indo Talent Management. Kita waktu itu sempat juga punya cafe bro. Oh sempet Iya. punya cafe juga? Jadi ada yang punya cafe di Greenlight itu. Dia ngelihat emang exposure-nya itu dari gaming itu banyak. Jadi Oke. pengen gimana supaya player gaming itu gamers datang. Gitu. Oh. Jadi kafenya itu kita cuma nyediain tempat yang nyaman bro. Iya. Sama Nggak- internet kali ya yang Ya, kenceng sama ya? internet yang kenceng. Nggak ada PC, nggak ada apa, nggak ada monitor. Oke. Gitu. Jadi kita emang mau nyewainnya untuk internetnya aja. Soalnya kalau dulu zaman gua nih, Hmm. dia lebih banyak kayak kafe-kafe yang dia bareng sama warnet tuh kayak nyatu. Betul. Oke. Thank you Len. Ya, thank you. Udah mau dibungkus sama gua. Aduh. Dan see you kawan-kawan. Ya, see you. Bye-bye. Thank you. Bye.